Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan kami tim Jejak Tempo Dulu yang selalu akan menyajikan video-video terkait dengan kisah Tempo Dulu yang masih meninggalkan jejak yang bisa kita lihat sampai saat ini. Saudara-saudara yang saya hormati, saat ini saya berada di Desa Kroya, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di Kroya ini sebuah dusun yang terpencil, namun ada sebuah peninggalan jejak tempo dulu, yaitu peninggalan napak tilas seorang pangeran ke-55 dari putra Hamengkubuwono ke-7 Yogyakarta. Dan disinilah ada tapak tilas peninggalan Kanjeng Suryo Mentaram, seorang pangeran putra ke-55 dari Sultan Hamengkubuwono ke-7. Saksikan terus video kami yang pastinya akan menarik. Namun tim saat ini akan membersihkan semak-semak yang lebar sekali untuk mencapai ke tujuan tersebut. Saksikan terus. Pemirsa, saat ini tim harus membersihkan semak-semak yang lebar sekali untuk mencapai ke sebuah tempat yang dulunya adalah tempat untuk bertinggalnya putra pangeran seorang Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang pernikahan dengan seorang Putri Raja Retno Manjoyo, yang kemudian beliau Putri Retno Manjoyo adalah putri dari seorang Patih Danurejo ke-6. Kemudian mempunyai putra yaitu Ki Ageng Suryo Mentaram yang sekarang ini akan kita perlihatkan napak tilasnya, yaitu dulunya sebagai tempat tinggal dari Kanjeng Suryo Mentaram, seorang putra Hamengkubuwono ke-7 yang ke-55. Pemirsa yang saya hormati, Ki Ageng Suryo Mentaram di sini adalah dulunya sampai dia mengasingkan diri di sebuah desa terpencil ini, dia punya maksud untuk menyendiri, untuk mengasingkan diri, dan untuk mencari ilmu ketenangan hati. Dan beliau lahir pada tanggal 20 Mei 1892 dan wafat pada tahun 1962, tepatnya di 18 Maret. Ki Ageng Suryo Mentaram menjadi guru dari suatu aliran kebatinan yang bernama Kawruh Bejo atau ilmu Bejo, yang memiliki arti ilmu bahagia. Yaitu salah satu ajaran moral yang sangat populer adalah Ojo Dumeh, yang artinya jangan menyombongkan diri dan jangan membusungkan dada dan jangan mengecilkan orang lain, sebab manusia itu adalah hakikatnya sama. Ya pemirsa, sampai saat ini tim masih terus berupaya untuk menyingkirkan semak-semak belukar yang akan menuju ke tempat dulunya Kanjeng Suryo Mentaram bertempat tinggal. Kita lihat di sekitar sini juga masih banyak pepohonan-pepohonan besar. Ada pohon aren yang cukup besar juga di sana. Kemudian pohon-pohon mangga. Di sini adalah terdapat pohon-pohon mangga hutan ya, dari pohon mangga yang tumbuh dengan liar. Nampaknya masih cukup jauh tempat di mana lokasi tempat tinggal dari Kanjeng Suryo Mentaram.
Jadi tempatnya di sini ternyata di sebuah lereng ya, sebuah lereng perbukitan di Desa Kroyo, Kecamatan Beringin. Nah, ini pemirsa, kita hampir sampai ke tujuan. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di sebuah monumen Junggring Saloko. Disinilah letak sebuah cerita di mana Sang Pangeran Surya Mentaram pernah tinggal di sini. Pemirsa, di sebuah petilasan Ki Ageng Surya Mentaram ini terdapat sebuah monumen yang dulunya dipercaya masyarakat bahwa disinilah tempat bersemedi Ki Ageng Surya Mentaram, dan kemudian di sini juga ada tempat yang diberikan tiang ya, ada tiang di sini. Dulunya adalah kamar pribadi daripada Ki Ageng Surya Mentaram. Pemirsa yang saya hormati, Ki Ageng Surya Mentaram adalah seorang pangeran yang dia kemudian mengasingkan diri hanya karena ingin hidup untuk bisa menyatu dengan masyarakat jelata dan bisa merasakan kehidupan rakyat jelata, sehingga dia merelakan nobatnya sebagai pangeran menjadi rakyat jelata dan mengasingkan diri di Beringin, tepatnya Dusun Kroya. Ikuti terus video kami dan kami akan menjelaskan tempat-tempat yang sangat masih terawat di sini sebagai peninggalan Ki Ageng Surya Mentaram, dan juga cita-cita masyarakat berupa cita mistis yang masih terjadi saat itu, seperti suara pekik kuda, kemudian penampakan-penampakan yang lain yang sering muncul di area petilasan Ki Ageng Surya Mentaram. Ikuti terus video kami. Riwayat hidup Ki Ageng Surya Mentaram. Pada awalnya Ki Ageng Surya Mentaram bergelar seorang Pangeran Surya Mentaram, akan tetapi kemudian beliau meninggalkan gelarnya dan menyebut dirinya sebagai Ki Ageng Surya Mentaram. Hal ini bermula ketika beliau turut dalam perjalanan keluarga keraton dan menyaksikan langsung penderitaan rakyat jelata yang hidup sebagai petani, nelayan, dan lain-lain. Hal tersebut sangat menyentuh hati daripada Ki Ageng Surya Mentaram. Kemudian beliau sering keluar dari keraton untuk membaur rakyat jelata, dan disitulah muncul sebuah sentuhan hati seorang pangeran tersebut untuk bisa hidup membaur dengan masyarakat jelata dan melepaskan kebangsawanannya. Saat itu dia hidup menjadi rakyat biasa, dan ketika ayahandanya diganti oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8, Ki Ageng Surya Mentaram memutuskan untuk meninggalkan keraton Yogyakarta, memilih hidup sebagai seorang petani di sebuah desa yang bernama Beringin, Desa Kroya, 10 km dari Salatiga. Di Beringin inilah beliau menjadi guru aliran kebatinan, yaitu Kawruh Bejo, yang berarti ilmu bahagia. Penganutnya cukup banyak yang tersebar di Pulau Jawa ini. Pengajaran Ki Ageng biasanya berupa ceramah-ceramah yang diberikan dengan cara yang khas, yaitu dengan duduk lesehan, dan juga tulisan seperti pengawian pribadi, kawruh pamomong,
Piagenging gesang ilmu jiwa, aku iki wong opo? Apa itu bahagia? Menurut Ki Ageng Surya Mentaram adalah hidup sewajarnya. Dirumuskan dalam sebuah tulisan yang di situ benar-benar menuliskan sebuah kehidupan yang sewajarnya. Sumber dari ketidakbahagiaan adalah keinginan. Senang dan susah sifatnya sementara, mulur lan mengkeret. Artinya bisa panjang atau pendek. Yang namanya susah dan senang itu. Ki Ageng Surya Mentaram juga disebut dengan nama Ki Gede Mringin. Pada waktu pendudukan Jepang, Ki Ageng berusaha keras untuk membentuk tentara dan menyusun tulisan tentang dasar-dasar ketentaraan yang diberi nama Jimat Perang, yang akhirnya berkembang menjadi peta tentara pembela tanah air di masa pendudukan Jepang. Pada waktu perang kemerdekaan, Ki Ageng memimpin pasukan gerilya yang disebut dengan pasukan jelata. Daerah operasinya yaitu di Wonosegoro. Pada suatu hari, ketika sedang mengadakan ceramah di daerah-daerah Salatiga, Ki Ageng Surya Mentaram jatuh sakit dan dibawa pulang ke Yogyakarta dan dirawat di rumah sakit. Dan pada hari Minggu Pon tanggal 18 Maret 1962 jam 16.45, dalam usia 70 tahun, Ki Ageng Surya Mentaram tutup usia di rumahnya Jalan Rotowijayan nomor 22 Yogyakarta. Ki Ageng Surya Mentaram juga meninggalkan warisan berharga, yaitu kawruh jiwa bagi kita semua yang bersedia melepaskan segala atribut keangkuhan kita, bagi kita yang bersedia menjadi manusia sederhana dan selalu rendah hati. Itulah riwayat hidup Kanjeng Ki Ageng Surya Mentaram atau Pangeran ke-55 dari putra Hamengkubuwono ke-7. Demikian tadi pemirsa, semoga bisa mengedukasi kita semua bahwa di sebuah desa terpencil ada bekas peninggalan seorang pangeran, yaitu Ki Ageng Surya Mentaram. Pemirsa, tidak jauh dari tempat tinggal Pangeran Surya Mentaram, di sini terdapat sebuah aliran sungai yang meskipun kemarau, sungai itu masih mengalir ya, meskipun tidak begitu deras, namun airnya jernih. Dan di sini kita lihat bekas-bekas di tambak ya, semacam ditambak untuk tempat mandi mungkin dulunya. Ini ada beberapa yang ditambak. Nah, di situ juga kelihatan seperti ditambak ya dulunya, sebagai tempat mandi dan juga tempat mengambil air Pangeran Surya Mentaram Yogyakarta. Airnya sangat jernih pemirsa. Nah, kita lihat inilah petilasan Ki Ageng Surya Mentaram atau Pangeran Surya Mentaram, putra dari Hamengkubuwono ke-7. Nah, di sini juga ada semacam penambahan air. Sangat alami sekali pemirsa.
Kemudian kita lihat di sini tanah yang disusun sedemikian rupa sebagai tangga ya, dibuat tangga sebagai tempat menuju ke kali tersebut. Terus ikuti video kami akan menunjukkan tempat tinggal sang pangeran. Nah, di sini ya pemirsa, tempat tinggal Pangeran Ki Ageng Suryo Mentaram yang dulunya pernah berada di sini, dan menurut kepercayaan masyarakat yang dulunya membongkar rumah ini, bahwa di sini, tepat di sinilah kamar pribadi Ki Ageng Suryo Mentaram. Jadi rumah Ki Ageng Suryo Mentaram dulu berada di sini dengan sangat besar, terbuat dari kayu jati. Namun karena sudah tidak ada yang mengurusi, masyarakat setempat mengambil alih bangunan rumah ini untuk jadikan balai desa. Itulah cerita dari salah seorang warga bahwa rumah peninggalan Ki Ageng Suryo Mentaram sudah dijadikan sebuah balai desa yang sekarang tinggal jejak-jejaknya dulu, jejak-jejak tempo dulu yang masih berada di sini. Kemudian pemirsa, cerita-cerita mistis yang terjadi di area ini, bahwa dulu pernah ada cerita di sebuah pohon besar itu terdapat sebuah kursi yang berukirkan emas, namun penampakan kan itu tidak semua orang bisa melihat. Dan kemudian ada cerita juga dulunya pernah terdengar pekikan-pekikan suara kuda, yang dipercaya masyarakat bahwa pekikan suara kuda yang berwarna hitam itu adalah kuda daripada Ki Ageng Suryo Mentaram yang dulu dijadikan sebagai tumpaan atau tunggangannya Ki Ageng Suryo Mentaram dalam beliau perjalanan ke Keraton Yogyakarta. Itulah pemirsa cerita-cerita lain selain daripada kisah dari tempat persinggahan atau tempat tinggal Ki Ageng Suryo Mentaram. Pemirsa, akan saya tunjukkan di mana dipercaya masyarakat dulu pernah muncul sebuah kursi berukirkan emas ya, kursi singgasana seorang raja, muncul secara mistis di area sini, ya tepatnya di bawah pohon besar itu. Nah pemirsa, itulah sebuah pohon besar yang dulu konon masyarakat pernah melihat muncul sebuah kursi singgasana emas yang berada di bawah pohon itu, muncul secara gaib. Dan juga pekikan-pekikan suara kuda berwarna hitam yang dipercaya sebagai kuda tunggangan Pangeran Suryo Mentaram. Pemirsa, di sekitar daripada tempat petilasan rumah Pangeran Suryo Mentaram, dan di sini semua tanah area sini adalah masih tanah area milik keraton ya, Keraton Yogyakarta. Ini terdapat beberapa pohon hutan seperti mangga hutan, kemudian pohon aren yang masih disadap oleh masyarakat ya. Ini adalah pohon aren yang masih disadap sampai sekarang, dan ini adalah aset daripada Keraton Yogyakarta. Demikian tadi pemirsa video kami yang menceritakan sebuah kisah seorang pangeran Suryo Mentaram dari Kerajaan Yogyakarta, putra dari Hamengkubuwono ke-7. Inilah kisah fakta, ada, nyata, dan tidak mengada-ada. Beliau mengajarkan sebuah ajaran kawruh beja yang artinya ilmu bahagia, dan disitulah keinginan adalah sumber daripada penderitaan. Terima kasih, mohon subscribe-nya, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa. Masalah.